Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Atep Aris Mukmin, Saya Awan Purnama. Saya Rizky Sulastri. Saya Putri Handayani. Dan ada Timadiani. Saya Lena Salsabila. kami mahasiswa Universitas Terbuka dari Salut Bandung Selatan akan mempraktikkan mata kuliah praktikum IPA di SD. Ada 3 kegiatan praktek yang akan kami lakukan. Kegiatan praktek pertama yaitu Ciri-ciri makhluk hidup. kegiatan praktek kedua yaitu Simbiosis. kegiatan praktek 3 yaitu Pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan. saksikan terus ya. Selanjutnya kegiatan praktikum 3 tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Baik, di sini saya Atep Aris Mukmin akan mempraktikkan praktikum kegiatan 3 yaitu pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup, di mana di kegiatan praktikum 3 ini meliputi yang pertama pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, yaitu saya akan memperagakan dengan kacang merah. Dan yang kedua itu pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan. Di sini juga saya juga akan memperagakan dengan hewannya yaitu lalat buah. Selanjutnya yang ketiga itu pertumbuhan tumbuhan, di mana nanti Pak Awan akan menjelaskan, yaitu tumbuhan meliputi yang pertama struktur bunga. Terus yang kedua itu vegetatif alami atau perkembangan vegetatif alami. Yang ketiga vegetatif buatan, di mana vegetatif buatan itu ada cara menempel, cara menyambung, dan cara mencangkok. Saya akan mempraktekkan pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan pada biji kacang merah. Tujuannya yaitu mengamati pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kacang merah. Baik, di sini saya akan menyiapkan dulu bahan-bahan dan alat-alat untuk pendukung pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan pada kacang merah ini. Pertama kita siapkan kacang merah. Selanjutnya untuk media tanamnya di sini ada kapas, tisu untuk nantinya kita lihat perkembangan pada botol. Dan yang terakhir yang paling penting itu adalah air ya. Pertama-tama kita masukkan seluruh kacang merah ke dalam air. Nah, nanti ini kita simpan selama 1 malam. Selanjutnya kita siapkan dulu media tanamnya. Di sini aku langsung menyusun kapas-kapasnya ke dalam media tanam, kemudian aku melipat-lipat tisu yang secukupnya saja. Nah, ini hari pertama setelah kacang merah direndam lalu dimasukkan ke media. Ini hari kedua, akar kurang lebih 1 cm. Selanjutnya ini hari ketiga, ya, akar mulai bercabang. Dan ini hari keempat, ada kurang lebih 1 cm itu batang. Dan ini hari kelima, tumbuh batang dan juga akar ya, lumayan panjang, ini kurang lebih 5 cm. Dan ini hari ke-6, mulailah tinggi batang hampir 2 kali lipat. Dan hari ke-7 terdapat juga daun di atasnya. Dan ini hari ke-8 mulai tinggi daunnya.
Dari hasil praktikum pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan pada kacang merah dapat disimpulkan bahwa tumbuhan kacang merah mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara bertahap, dimulai dari biji, kemudian berkecambah, kemudian tumbuh daun, hingga menjadi tanaman muda. Pertumbuhan kacang merah ini dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan seperti air, cahaya, matahari, suhu, dan kesuburan tanah. Maka semakin baik kondisi lingkungan dan perawatannya, maka pertumbuhan tanaman kacang merah akan semakin cepat dan sehat. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan hewan, lalat buah, tujuannya ialah 1. Mengamati pertumbuhan dan perkembangan lalat buah, Drosophila dari telur sampai imago dewasa. 2. Mengetahui lamanya siklus hidup lalat buah. Saya di sini akan mengamati pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, khususnya yang saya akan amati proses pertumbuhan dan perkembangan hewan itu adalah ini ada lalat buah. Selanjutnya untuk media makannya yaitu ada tape secukupnya, kemudian ada pisang, kemudian ada 2 botol bekas sosis dan juga tisu. Nah, tujuan dilakukannya praktek ini yaitu mengamati pertumbuhan dan perkembangan lalat buah atau Drosophila sp. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui lamanya hidup hewan lalat buah. Yang pertama-tama yang kita lakukan adalah Nah, setelah kita menghaluskan tape dengan sendok, aku menghaluskan juga pisang ya, dan dicampurkan pisang dengan tape tersebut. Lalu kemudian aku tata rapi ke masing-masing botol atau keler yang sudah saya sediakan. Lalu biar kelihatan pertumbuhan larva dan imagonya, aku masukkan kapas atau tisu ya. Nah, ini sudah kita masukkan lalat buahnya, bisa dilihat. Ini saya ada 2 botol, takutnya yang 1 botol itu mati. Ini hari pertama sudah ada larva. Nah, ini larva. Ini hari kedua sudah ada juga tuh yang itu ada imago juga ya. Ternyata di hari kedua sudah ada imago. Nah, itu lalat buah dewasanya. Ini saya putar. Nah, itu. Kemudian ini di hari ketiga nampak beberapa lalat buah sudah ada yang mati dan juga larvanya makin bertambah banyak. Di hari yang keempat semakin banyak, tadinya larva menjadi imago. Itu imago yang kuning-kuning kecil keempat. Selanjutnya di hari kelima ada semakin banyak lagi larva dan juga imago, dan ada beberapa ekor lalat buah dewasa yang telah. Di hari ke-6 ini semakin banyak larva yang menjadi imago. Ini di hari ke-7 juga semakin tambah banyak dan banyak ya. Selanjutnya di hari ke-8,
tisunya sudah habis dimakan oleh larva tersebut. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa lalat buah itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan melalui proses metamorfosis sempurna, di mana metamorfosis sempurna lalat buah itu ada 4 tahap. Yang pertama telur, yang kedua larva, yang ketiga pupa, dan yang keempat imago. Setiap tahap menunjukkan perubahan bentuk dan fungsi tubuh yang jelas. Perkembangan lalat buah dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan ketersediaan makanan. Semakin sesuai kondisi lingkungannya, maka proses metamorfosis berlangsung lebih cepat dan sempurna. Saya Awan Purnama akan mengamati sekaligus mempraktikkan perkembangan biakan pada tumbuhan yang meliputi struktur bunga. Selanjutnya perkembangan vegetatif alami dan perkembangan vegetatif buatan. Ini mengamati bunga adenium. Ini ada bunga adenium. Di sini ada bagian putih. Selanjutnya ada benang sari. Selanjutnya ada resep sel untuk berkembang biakan. Ini namanya cecer bebek, perkembangbiakan vegetatif alami. Ini akan menjadi bakalan anak. Selanjutnya ini vegetatif alami, ini ada anak pisang. Vegetatif alami ada bambu. Ini ada tunas barunya. Vegetatif alami ada strawberry. Ini bakalan jadi anaknya. Selanjutnya ini vegetatif alami ada jahe. Ini bakalan tunas. Ada vegetatif buatan, yaitu akan melakukan cakupan penempel dan di sini ada alat seperti cutter, terus ini gunting potong, sama ini bawang merah untuk merangsang pertumbuhan akar. Lalu ini ada kantong plastik sama tali rapia. Proses ekulasi. Sambung.
Ya, selanjutnya ini ada menyambung, ada pohon mangga. Supaya tidak ada udara yang masuk. Ini ada pohon kimeng yang akan saya cangkok. Pertama-tama saya akan mengupas kulitnya dahulu secara melingkar. Ya, selanjutnya kita oles bawang merah untuk merangsang pertumbuhan akar dari pohon beringin kimeng ini. Ya, kita bungkus sama plastik. Kita berikan ini sekam bakar. Jadi kesimpulannya itu setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan sesuai jenis serta memiliki cara berkembang biakan yang berbeda-beda. Terima kasih. Demikian praktikum IPA yang telah kami laksanakan yang meliputi pengamatan ciri-ciri makhluk hidup, simbiosis. Hingga pertumbuhan dan perkembangbiakan. Nah, teman-teman, dari kegiatan ini dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup itu sangat unik dan menakjubkan. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. wassalamualaikum